Oke, balik lagi. Hari ini aku mau bahas tentang Cina. Kenapa Cina? Karena kalau kalian nggak pernah sadar atau antara sadar atau nggak sadar ya, kenapa banyak produk Cina di Indonesia? Selain di Cina, ada di beberapa negara di Eropa, gitu. Di Asia tuh di Asia Tenggara, contohnya di Indonesia. Terus ada di belahan negara Eropa juga. Gitu. Kenapa gitu? Memang kalau dibandingkan dulu tuh Cina nggak ada apa-apanya. Sampai sekarang tiba-tiba, sampai sekarang dah, inovasinya benar-benar jos banget. Gitu. Kenapa gitu? Kenapa kok bisa Cina sekarang jauh lebih berbeda dari dulu sama yang sekarang? Gitu. Yang pertama, reformasi ekonomi sejak tahun 1978. Di bawah Deng Xiaoping, Cina membuka diri dengan kebijakan reform atau opening up. Terus investasi asing mulai masuk, pabrik-pabrik besar didirikan, dan Cina jadi basis produksi global. Terus yang kedua, tenaga kerja besar dan murah di awalnya. Jumlah penduduk sangat besar, tenaga kerja melimpah, upah buruh dulu rendah. Banyak perusahaan asing alias Amerika Serikat, Jepang, Eropa, bikin pabrik di Cina. Terus dari sinilah Cina belajar teknologi dan standar produksi internasional. Tuh. Terus yang ketiga, fokus ke infrastruktur. Cina bangun jalan, pelabuhan, bandara, kereta cepat dengan sangat masif. Terus, ini bikin distribusi barang jadi cepat. Efisiensi produksi naik. Gitu. Terus yang keempat, dari copycat ke inovator. Copycat itu maksudnya dia meniru gitu loh. Awalnya produk Cina terkenal KW. Wah, barang Cina, barang KW nih. Niru-niru nih. Itu awalnya produk Cina tuh terkenal KW atau hanya meniru. Terus sekarang mereka sudah punya brand besar sendiri. Contohnya Huawei, BYD, Xiaomi, DJI, terus ada sosial media TikTok itu. Atau di Cina namanya Xiaoying. Xiaoying gitu ya, lupa gue. Ya pokoknya itu, kalau di sini TikTok. Di sini terus di negara lain juga TikTok. Terus ada investasi R&D, riset dan pengembangan. Terus meningkat. Ya, investasi R&D, riset dan pengembangannya tuh terus meningkat. Bahkan mengalahkan beberapa negara maju. Amerika aja kalah. Negara yang besar gitu kan. Terus yang kelima, ekspor global. Cina jadi eksportir nomor 1 di dunia. Produk mereka tidak hanya barang murah, tapi juga barang berteknologi tinggi. Ada EV, panel surya, AI, smartphone, drone, masih banyak lagi. Gitu. AI-nya tuh ada DeepSeek kalau nggak salah. Ya gambarnya itu paus gitu. Terus yang keenam yang terakhir juga, strategi geopolitik dan ekonomi. Dengan Belt and Road Initiative atau BRI, dengan Belt and Road Initiative atau BRI, Cina ekspansi ke Asia, Afrika, Eropa. Cina mengekspansi ke Asia, Afrika, dan Eropa. Itu dia. Terus Indonesia juga jadi target besar. Investasi di nikel, baterai listrik, infrastruktur, dan e-commerce. Itu. E-commerce-nya tuh Alibaba. Jadi kalau kamu lihat banyak produk Cina masuk ke Indonesia, ya bahkan Eropa, itu karena mereka sudah bukan lagi sekedar pabrik dunia, tapi juga pusat inovasi teknologi yang mulai menyaingi Barat. Gitu. Jadi Cina tuh benar-benar
menggebu-gebu gitu loh dalam berinovasi. Tidak seperti negara yang maju lainnya gitu ya. Negara maju tapi inovasinya kurang gitu loh. Bisa berinovasi tapi kurang gitu. Kalau Cina kan mau maju, mau berinovasi terus gitu loh. Gitu, mau cepat berubah gitu. Itu dia kekuatan Cina tuh gitu. Kalau menurutku ya, opiniku sendiri gitu. Kalau kalian punya opini sendiri bisa komen di kolom komentar gitu ya. Singkat aja nggak apa-apa. Gitu. Jadi segitu aja. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata, mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi di kolom komentar. Sampai jumpa. Bye bye.